Daniele De Rossi telah mengidentifikasi pertahanan Roma dalam upaya sundulan dan terutama umpan silang sebagai hal yang harus difokuskan dalam latihan selama beberapa minggu mendatang. Menurut Corriere dello Sport, Roma telah kebobolan 10 gol sundulan musim ini, hanya Frosinone dan Lecce yang mencatatkan hasil lebih buruk, kebobolan 1 gol lebih banyak daripada Giallorossi. Beberapa pertandingan terakhir telah menyoroti kesulitan dalam menjaga pemain dan situasi bola tinggi. Yang terakhir adalah Ranieri di laga melawan Fiorentina, namun sebelumnya juga Paixão di Liga Eropa bersama Feyenoord, Zapata di Roma Turin, Acerbi di laga melawan Inter dan Castanos di laga tandang ke Salerno. Singkatnya, kebobolan gol sebagian besar berasal dari sundulan dan juga umpan silang, 10, termasuk tendangan sudut. Perubahan formasi De Rossi memang membantu Roma mencetak lebih banyak gol 2,7 per pertandingan, namun lebih mengekspos tim dalam fase bertahan, dengan kebobolan 11 gol dalam 13 pertandingan, kebobolan 0,8 gol per pertandingan. Dean Huijsen tidak akan siap membantu Daniele De Rossi untuk jeda internasional mendatang. Faktanya, sang bek akan tampil untuk tim nasional U21 Spanyol, lapor Corriere dello Sport. Huijsen, yang saat ini dipinjamkan ke Roma dari Juventus hingga akhir musim, baru-baru ini memperoleh kewarganegaraan Spanyol dan memutuskan untuk mewakili Spanyol daripada Belanda di tingkat nasional. Sang bek telah mewakili Belanda sepanjang langkah pertamanya sebagai pemain tim muda, namun ingin mengabdikan dirinya pada negara yang menyambutnya ketika ia berusia 5 tahun dan tempat ia tinggal sejak saat itu, hingga perjalanannya di Italia bersama Juventus dan Roma dimulai. Panggilan pertamanya diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Daniele De Rossi berbicara kepada Sky Sport menjelang leg kedua Liga Eropa Roma melawan Brighton. Pelatih asal Italia itu secara khusus ditanya tentang Romelu Lukaku yang tidak ikut serta bersama tim karena cedera dan tidak bisa bermain untuk pertandingan hari Kamis. Lukaku mempunyai masalah pinggul yang secara sistematis kambuh setiap beberapa bulan. Perlakuan yang dia terima membuatnya harus absen selama beberapa hari. Kita lihat saja bagaimana hasilnya, kata De Rossi. Apakah dia akan segera kembali? Saya tidak ingin mengatakannya karena saya tidak tahu. Saya kira begitu, mereka memberitahu saya ya, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pinggul adalah satu-satunya cedera yang belum pernah saya alami sepanjang karir saya, jadi saya tidak tahu apapun tentang cedera seperti ini. Rotasi, ini bukan soal turnover, ini soal menginginkan pemain segar untuk memainkan pertandingan bagus seperti yang kami lakukan di leg pertama. Banyak pemain yang telah memainkan banyak pertandingan jadi kami membutuhkan pemain baru yang sangat saya percayai. Ini bukan soal cadangan atau starter, ini soal selalu ada pemain yang memberikan 200% di lapangan. Apakah aku lelah? Saya tidak banyak tidur di malam hari karena saya selalu memikirkan pekerjaan ini. Saya belum banyak tidur selama 2 bulan, saya lelah tetapi saya bahagia. Pekerjaan ini memberi saya banyak hal. Saya lelah tetapi saya lebih baik dibandingkan 2 bulan lalu ketika saya menunggu dan lapar untuk bekerja. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa optimistisnya mengenai kans tim Garuda mengalahkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkannya usai bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta, Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024, Shin Tae-yong melaporkan perkembangan terakhir skuad Timnas Indonesia, baik kesiapan fisik dan psikis jelang laga penting melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya melaporkan perkembangan terakhir setiap pemain. Secara keseluruhan, kondisi pemain bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa, juga dalam kondisi terbaik, ujar Shin Tae-yong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi itu hingga laga penting pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan di Vietnam pada tanggal 26 Maret, lanjut pelatih Timnas Indonesia itu. Meski pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan menjadi target prioritas yang diminta PSSI kepada Shin Tae-yong, tetapi pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan keseriusan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan, terutama karena menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi tim Garuda.
Saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada. Saya berterima kasih untuk usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, ujar Sintayong. Meski saya akui hal itu sebagai tekanan, tetapi saya akan berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan tim ini agar kompak dan meraih kemenangan, lanjutnya. Terima kasih Kak Sin, kami mendukungmu. Atletico Madrid lolos ke perempat final Liga Champions usai menang 3-2 dari adu penalti atas Inter Milan. Duel ke babak tos-tosan usai Los Rojiblancos unggul 2-1. Atletico vs Inter berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2204 dini hari WIB, si ular unggul agregat 1-0 berkat kemenangan di leg pertama. Inter bisa menjauhkan agregat usai unggul di menit ke-33 berkat gol Nicolo Barella. Namun 2 menit berselang, Atletico bisa menyamakan kedudukan dari Antoine Griezmann. Pada menit akhir babak kedua, Memphis Depay bikin gol di menit ke-87. Golnya membuat agregat sama kuat 2-2. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tak ada gol di perpanjangan waktu. Duel ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, Atletico menang 3-2. 3 eksekutor Inter gagal, sementara hanya Saul penendang Atletico yang tak mampu bikin gol. Sang finalis tahun lalu gagal melangkah ke babak selanjutnya, ini menjadi tekanan bagi klub Italia, setelah Napoli juga gagal melangkah lebih jauh. Apalagi Lazio sudah juga berpulang. AC Milan sudah terlempar terlebih dahulu ke Liga Europa. Tak ada lagi wakil Serie A di Liga Champions musim ini. Borussia Dortmund lolos ke perempat final Liga Champions 2023/2024. Ini setelah Die Borussen menang 2-0 atas PSV Eindhoven. Pada pertandingan leg kedua babak 16 besar di Signal Iduna Park, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024, dini hari WIB, Dortmund sudah mengancam gawang PSV pada menit kedua lewat Ian Maassen tapi sepakannya dari jarak dekat bisa dibendung Walter Benitez. Tapi, semenit setelahnya, PSV kebobolan juga setelah Jadon Sancho mencatatkan namanya di papan skor. Mendapat umpan pendek Julian Brandt, Sancho melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, bola melewati sela kaki Gustil dan melesak ke pojok kanan gawang Benitez. Gol itu membuat Dortmund lebih mudah menguasai pertandingan dan beberapa kali membahayakan gawang PSV. Niklas Füllkrug juga bikin peluang pada menit ke-11 dari sepakan menyilang, yang masih melebar. Pada menit ke-16, 2 peluang Dortmund mampu dimentahkan Benitez. Pertama dari Julian Brandt yang menembak dari sudut sempit di tepis Benitez, lalu bola rebound disambar Daniel Malen yang lagi-lagi dapat dimentahkan kiper asal Meksiko itu. PSV bukannya tanpa peluang. Pada menit ke-31, Johan Bakayoko menusuk dari sisi kanan dan melewati 3 adangan pemain Dortmund, sebelum menembak yang bisa digagalkan Gregor Kobel. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Dortmund bertahan. Selepas babak kedua berjalan, PSV coba mengambil inisiatif serangan untuk bisa mencetak gol. Irving Lozano yang masuk di babak kedua punya kans pada menit ke-53 lewat sepakan dari jarak 25 yard yang menerpa tiang. Dortmund akhirnya memantapkan kemenangan jadi 2-0 berkat gol Marco Reus semenit setelahnya. Reus merebut bola dari kawalan pemain PSV dan melakukan solo run ke kotak penalti sebelum menceploskan ke gawang.